Hari ini kita akan mendalami salah satu game terbaik di tahun 1991 antara Viswanathan Anand versus Vasily Ivanchuk. Ivanchuk memiliki filosofi yang mendalam tentang pembukaan catur. Itulah sebabnya dia tidak memiliki opening kesukaan. Segala macam opening telah dia mainkan dan seringkali memilih variasi tergantung pada situasi dan lawannya. Ini membuat lawannya sulit melakukan persiapan. Anand sebagai putih mengawali E4 dan permainan bertransformasi ke Sisilia. Anand memilih variasi gajah C4. Putih telah mengeluarkan seluruh perwira di sayap raja demi mempercepat rokade. Dan gajah ini memberi tekanan terhadap pion F7. Ivanchuk merespon dengan pion E6 dengan 3 tujuan. Yang pertama memblokade diagonal gajah, yang kedua mengontrol petak penting di sentrum, dan yang ketiga membuka jalan bagi gajah gelap. Setelah ini, kedua pihak terlebih dahulu mengamankan posisi raja dengan rokade. Anand lalu melepaskan tembakan dengan pion F4 sebagai tanda dimulainya pertempuran. Ivanchuk membalas pion B5. Anand lalu menyerang dengan pion F5. Tetapi setelah pion usir kuda, kuda dipaksa meninggalkan posnya yang mengontrol petak E4. Anand membawa kudanya ke A4. Dilanjutkan dengan langkah yang kuat dari Ivanchuk, pion mengusir kuda. Ivanchuk tidak khawatir dengan petak D5, sebab petak ini dikontrol oleh kuda dan gajah. Kuda ke E2, gajah B7. Kuda kali pion adalah blunder, sebab gajah D5. Anand melangkah kuda G3. Ivanchuk terlebih dahulu mengembangkan kuda. Strategi penempatan perwira di tempat terbaik membuat hitam dengan mudah bisa menyusun serangan. Anand lalu melindungi pion dengan menteri. Sekarang putih berada dalam posisi bertahan, melindungi pion sentrum. Situasi yang ironis, karena Anand sebagai pemegang buah putih seharusnya berada dalam posisi menyerang. Ivanchuk terlebih dahulu melindungi pion B4 dengan dorong pion A5, dibalas pion C4, mencegah hitam dorong pion D5, tetapi langkah ini membuat diagonal gajah tertutup. Dan setelah menteri C7, gajah terikat sebab harus menjaga pion. Anand lalu menambah perlindungan terhadap pion C4 dengan menteri E2. Disusul benteng C8, gajah G5, kuda C5, pion E4 mendapat serangan 3 kali, direspon dengan benteng C1, cara bertahan yang benar dari Anand. Jika Ivanchuk berani memukul pion E, maka ini akan menimbulkan komplikasi setelah kuda dipukul. Memberi dua pilihan bagi hitam, apakah memukul dengan gajah atau dengan kuda. Jika memukul dengan gajah, gajah gelap dipukul. Dan jika gajah menyerang menteri, menteri ke D2, menteri kali gajah, kuda C5 dipukul, gajah kali benteng. Di sini kita jangan memukul gajah, sebab bagaimanapun gajah sudah terjebak. Lebih baik kita mengundurkan kuda. Dan gajah tidak bisa menyelamatkan diri. Atau jika di posisi ini hitam tidak memukul dengan gajah, melainkan dengan kuda, gajah gelap dipukul. Menteri kali gajah,
Kuda Forkin benteng. Ivancuk tentu saja tidak ingin hal ini terjadi. Kita kembali. Setelah benteng ke C1, Ivancuk mengusir gajah. Gajah mundur, sambil menyerang kuda, juga Shadowin terhadap petak B6. Kita harus berhati-hati terhadap situasi ini dengan mengamati posisi yang terjadi di atas papan. Di sini Ivancuk berpikir rasional. Dia tidak mempertahankan egonya dengan terus menekan pion E4. Dia mengundurkan kudanya. Dia beranggapan bahwa kuda putih di A4 berada dalam posisi yang buruk. Dia tidak ingin menukar kuda Anan di A4. Anang lalu mengundurkan gajahnya, dan sebuah langkah yang sangat kuat dari Ivancuk, benteng A6. Dan kita akan melihat betapa strategisnya langkah ini. Setelah benteng C2, Menteri B8. Inilah alasan mengapa di langkah sebelumnya Ivancuk melakukan manuver benteng. Menteri akan ke petak A8, menambah tekanan terhadap pion E4. Benteng A1 dipilih Anan. Dan menteri ke A8. Sebuah tekanan terhadap main diagonal. Anan merespon dengan menteri D3. Kemudian Ivancuk mulai menyerang perwira putih yang memiliki fungsi strategis dengan kuda G4. Kuda F1, kuda F6, hitam kembali menekan pion E4. Jika kuda Forkin menteri dan benteng, kuda kali gajah. Kuda kali menteri akan direspon dengan menteri dipukul. Benteng D1, kuda C5, kuda putih terjebak. Karena itu di posisi ini Anang memilih kuda D2. Disusul kuda kali gajah, kuda dipukul, gajah C6, menyerang kuda, dan tidak ada tempat bagi kuda melarikan diri. Permainan berlanjut dengan benteng C1, Menteri skak, Raja E2, benteng D8. Di sini kita tidak boleh terburu-buru dengan Menteri D7, menyerang dua kali kuda, sebab ada langkah pion C5, menyerang benteng dan memberi pos bagi kuda di B6. Anan merespon dengan gajah D1. Ivancuk tentu saja mengetahui rencana Anang mendorong pion B3, melindungi kuda. Dan di sini dia mulai mengubah rencananya. Dia tidak melangkah menteri D7, tetapi pion D5. Pengorbanan pion yang menghancurkan pertahanan putih. Pion C kali D. Ivancuk lalu mengorbankan kuda. Pion kali kuda, benteng kali pion. Sebagai kompensasi dari pengorbanan kuda, hitam setidaknya memiliki 3 keuntungan. Yang pertama, sepasang gajah yang aktif yang bisa digunakan menyerang raja. Yang kedua, dia memiliki benteng yang menyerang menteri dan kuda di belakangnya. Dan yang ketiga, menterinya menguasai diagonal yang membatasi raja di petak gelap. Anan kemudian membawa menterinya ke B3. Gajah G5 dengan ancaman benteng kali kuda. Anan merespon dengan benteng C2 melindungi kuda. Gajah kali kuda. Di sini Anan tidak melanjutkan permainan, sebab benteng kali gajah akan dibalas dengan gajah skak. Raja F3, benteng kali benteng, posisi putih hancur lebur.